Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini power meternya ya. Di Schneider bisa kita lihat di mana namanya? Di panel-panel listrik biasanya bisa kita lihat. Nah, itu tahap-tahapnya ya. Jadi masuk ke menu setup, masukin password biasanya. Ini umum ya. Jadi semua settingan power meter Schneider seperti ini gitu. Tuh. Lalu masuk menu komunikasi. Nah, yang harus disamain adalah ini. Kayak protokol, lalu address si power meter, baud rate. Nah, ini harus sama nanti dengan settingan yang ada di PLC. Gitu. Nah, misal addressnya kita ganti tuh, misalkan di situ jadi 3, ya kan? Addressnya jadi 3. Baud rate nih harus sama dengan yang ada di dalam PLC nanti. Nah, ini kita setting. Baud rate tuh kecepatan komunikasi data ya. Gitu. Jadi semakin besar data yang dibaca juga semakin cepat gitu. Lalu ada parity. Parity itu juga kita setting harus sama dengan yang ada dalam PLC nanti. Nah, nanti langsung aja di save. Gitu. Nah, itu aja yang di setting. Saya ulangi, ada 4 tombol biasanya. Cuma next, next, next aja. Jadi yang di setting adalah itu paling gitu. Nah, paling cuma itu sih yang di setting kayak baud rate, terus ID power meter, jangan lupa kayak gitu. Itu harus di set. Lalu baud rate parity, ya kayak gitu. Jadi 3 poin utama itu yang harus kita set. Kalau itu udah sama semua, baru tuh si komunikasi RS485 bisa saling ketemu, bisa joinan. Baru dia baca address-address yang udah kita input di PLC nanti. Kita praktekin langsung. Oke, teori cukup segitu aja. Nanti kita langsung ke praktek aja. Ini prakteknya saya langsung kebetulan saya di bawah saya nih udah ada power meter sama PLC-nya. Jadi nanti saya munculin data real-nya ya. Nah, gitu. Oke, selain itu kita mau infoin promo sih ya, nggak inilah ya. Kita lagi ada diskon up to 50%. Jadi langsung dikunjungi aja Tokopedia online store kita di Tokopedia kayak gitu. Jadi bisa langsung aja dicek di Tokopedia TMO Store gitu. Jadi langsung ada diskon up to 70% sebenarnya. Tapi untuk nggak semua barang gitu ya. Jadi untuk barang-barang khusus. Tapi rata-rata 50%. Jadi hampir setengah harga kan. Malahan setengah harga tuh dari harga itunya gitu. Oke. Nah, selain jual barang berupa part list, kita juga jual barang paket demo box training. Jadi teman-teman kalau ada yang mau belajar gitu, kita nyediain paket demo box training lah intinya gitu. Atau mungkin punya rekan-rekan yang lagi magang atau gimana gitu. Sampaikan ke tempat kerjanya bisa gitu. Pakai demo box training bisa kita buat custom ya. Jadi bisa kita isi isinya apa, push buttonnya mau berapa, terus pilot lampnya mau berapa gitu. Jadi HMI-nya mau tipe apa gitu. Jadi udah lengkap. Atau mau tambah power meter bisa, mau tambah apa VSD gitu bisa. Jadi customable lah kayak gitu. Plus training by Trimitra Otomasi. Kalau masih Jabodetabek ya. Jadi kalau misalkan di luar Jabodetabek, mungkin kita trainingnya lewat ya kayak gini aja Zoom, cuma yang lebih advance. Jadi cuma kita sama pihak ketiga aja yang beli paket demo box trainingnya gitu. Oke, itu aja. Nanti softwarenya yang bakal kita pakai tetap Machine Expert Basic. Machine Expert Basic tuh kalau misalkan teman-teman lupa software PLC-nya. Jadi boleh dibuka nih software PLC-nya teman-teman. Nah, saya kasih waktu 2-3 menit ya buat buka software PLC-nya gitu. Nah, ini tadi alamat kantor kita. Kalau teman-teman ada dekat kita gitu, datang aja buat sharing-sharing gitu ya. Kita terbuka kok gitu. Oke. Jadi langsung dibuka aja ya Machine Expert Basic.
ya. Machine Expert Basic. Oke, ini saya juga lagi buka softwarenya nih. Agak lama nih. Laptop saya lemot. Bentar ya, saya sharekin punya saya. Oke, udah dibuka semua softwarenya. Kalau misalkan yang mau lihat, lihat aja nanti praktekinnya nanti misalkan bisa itu juga atau teman-teman yang mau dibuka juga sok monggo gitu. Saya tungguin. Kalau kecepatan langsung aja ya bilang. Gitu. Jadi buka buka program baru aja. Gitu ya. Saya tungguin 2 menit. Gimana udah dibuka softwarenya? Atau mau lanjut aja? Masih kita tunggu. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, jadi nah kan tampilan awal biasalah kayak gini ya. Jadi ini PLC yang saya gunain. Nah, ini CE16R. Nah, ini yang saya pakai. Jadi ya sambil refresh saja, tinggal di drag and drop aja. Set, set. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, untuk absen nanti ya di mungkin di pertengahan pas sesi ini nanti dibagiin untuk kolom absensi itu ya. Oke, jadi fokus aja dulu dengerin materinya nih. Oke, jadi kan kalau CE16R itu dia ada 2 Ethernet port komunikasi. Jadi yang di atas ini dia ada serial yang tadi saya bilang, tapi portnya sama ya, portnya port RJ atau yang Modbus TCP, bisa kita lewat sini. Karena kita pakainya yang serial, jadi kita pakainya yang ini. Ya, jadi yang dipakai cuma 2 kabel, tapi portnya port RJ gitu. Jadi kemarin misalkan kita pakainya Modbus TCP, berarti kita settingnya di ETH1, berarti Ethernet, gitu kan. Nah, kalau Modbus TCP dia enak, jadi kita langsung sesuaiin IP-nya aja, biar sama. Jadi misal ya, 92, 168, sama ini kayak HMI ya. 11 misal. Nah, gitu. Misal IP PLC segini, berarti IP power meter nanti jangan 1 juga di sininya. IP power meter belakangnya 2 gitu. Nah ini ya. Nah, kita kan nggak pakai Modbus TCP. Yang kita pakai adalah serialnya nih, ya kan? Nah, berarti kita pilihnya yang ini, serial line. Nah, lalu protokolnya di sini kita pilih yang Modbus sebenarnya macam-macam ya. Ada Modbus doang, ada Modbus ASCII, ada TMH2GDB atau Modbus Serial I/O Scanner. Gitu ya. Jadi bedanya kalau Modbus doang di sininya dia sebagai slave. Kalau Modbus ASCII, nah yang dibaca tuh berupa ASCII bukan numerik. Jadi yang dibaca tuh berupa teks. Misalkan teksnya sekolah ya, PLC juga sebenarnya bisa baca sekolah gitu. Jadi yang dibaca berupa teks, bukan berupa numerik. Jadi pilihnya nanti ini kalau Modbusnya Modbus ASCII. Gitu. Terus ada TMH2GDB. Kalau ini expand-nya punya khusus seri 2212. Jadi ini tipe ya. TMH2GDB.
Lalu Modbus Serial I/O Scanner. Nah, kalau Modbus Serial I/O Scanner, si PLC 221-nya ini difungsikan sebagai master. Kayak gitu. Nah, kalau master, kita pakainya fungsi yang ini. Gitu. Pilihnya yang Modbus Serial I/O Scanner. Ya. Terus jangan lupa, nah settingan ini yang tadi harus sama dengan settingan power meter. Kalau ini nggak sama, dia nggak bakal baca, nggak bakal ketemu, nggak bakal sinkron ya. Jadi tadi kan di power meter juga kita bisa lihat tuh setting baud rate, lalu parity, stop bit, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang disetting ya ini, gitu. Ini harus sama. Terus physical mediumnya, jadi bisa RS485 atau RS232 gitu ya. Oke, ini jangan lupa nanti kita apply nih, ya kan? Ini di apply, di apply, nah nanti dia berubah kayak gini, ya kan? Nanti dia berubah, kita klik aja. Nah, dia berubah. Nah, ya kan? Nanti dia muncul seperti ini, ya kan? Nah, di sini jangan lupa kita pilihnya order. Nah, pilihnya yang order. Nah, kalau kita pakainya yang drive, berarti kita pakai komunikasi serial untuk, kalau kemarin kan kita untuk ngedrive inverter lewat analog. Sebenarnya kita juga bisa ngedrive inverter lewat komunikasi Modbus. Nah, lewatnya lewat sini juga nanti. Nah, jadi nanti pilih kita ATV berapa yang mau kita drive. Jadi lewat komunikasi juga bisa sebenarnya, nggak lewat analog. Jadi nanti lewatnya lewat sini. Nah, kalau ini kan khusus ATV, drive. Berarti di sini kita pilih yang drive. Nah, kalau kita power meter atau device lain yang mau dibaca, misalkan PLC lain atau semacamnya, kita pilihnya yang order. Nah, pilihnya yang order. Lalu di sini nanti ada pilihan lagi nih, ya kan? Ada pilihan lagi. Nah, di sini ada ATS22, IEM, bla 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 bla. Kalau ini kan tipe-tipe dari tipe Schneider. Kalau ATS22 nih soft starter, IEM 3150 nih KWH meter, sama ini KWH meter, ini RFID punya Schneider, TSIS-U punya Schneider, ini access point punya Schneider gitu. Jadi kalau misalkan barang selain Schneider, kita pilihnya yang generic device gitu ya. Karena di sini kan nggak ada PM ya. Nah, kalau nggak ada PM berarti kita pilihnya yang generic device. Gitu. Nah, nanti jangan lupa di-add. Nah, di-add. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ya. Di sini kita namain misal power meter. Namain aja supaya kita gampang kan. Namain power meter. Nah, itu kan power meter. Nah, yang paling penting lagi adalah slave address. Nah, slave address merupakan ID tadi. Tadi kan kita lihat videonya tuh. Di power meter tuh kita setting ID, terus baud rate, parity, ya nggak? Jadi di sini kita masukin si slave address. Jadi slave address-nya tuh si ID, si power meter, supaya dia ngasih tahu nih gua punya ID, satu, lu baca punya gua gitu. Nah, misalkan ada lebih dari satu power meter, ya kan? Kalau misalkan lebih dari satu power meter, berarti kita add lagi aja. Kita add lagi, berarti slave address-nya nggak boleh sama. Kita setting di power meter, slave address-nya itu berarti 2, atau selain 2. Jadi intinya nggak boleh sama. Jadi ini power meter 2, misal gitu ya. Nah, gitu. Ini power meter 2, dan seterusnya gitu. Maksimum yang bisa dibaca, kalau nggak salah, ini bisa sampai 16 power meter yang bisa dibaca. Nah, gitu ya. Nanti komunikasinya gimana? Komunikasinya daisy chain. Jadi saling terhubung kayak rantai gitu aja. Gitu. Power meter. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah slave address ini. Nanti power meter kedua, slave address-nya slave address berapa. Power meter ketiga, slave address-nya slave address berapa. Maksimum sampai 16. Gitu.
Maksimum sampai 16. Lalu di sini kan kalau kita scroll, ya kan? Kalau kita scroll ke samping nih, ya. Kalau kita scroll ke samping dia ada init request sama channel. Nah, init request ini kita nggak perluin. Jadi init request ini kita kosongin aja. Ini kan ada yang titik-titik 3 nih. Ya kan? Ini ada titik-titik 3 kita klik. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Nah, ini dihapus aja nih. Biasanya ini suka menghalangi komunikasi kalau ini ada di sini. Nah, ya. Jadi di sini kita delete, langsung aja klik delete. Ya, langsung delete aja. Nanti klik OK. Ya. Oke. Lalu, nah baru dah di sini kita masukin address yang mau kita baca, gitu ya. Address yang mau kita baca. Oke, suara saya aman ya, aman ya. Tes, 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 1, 2, 3, tes, tes. Aman ya. Ini siapa tadi yang suaranya pecah-pecah? Fandi Novren nih. Fandi Novenestra. Oke, aman ya. Siap, siap. Oke, saya deketin tuh mic. Kebetulan saya pakai mic tuh. Saya bagus. Saya pakai mic ya. Soalnya suara saya cempreng, pakai mic lumayan lah. Oke, kita next ya. Lalu kita masuk ke channel, ini yang paling penting ya. Oke, kita masuk ke channel. Nah, yang pertama ini hapus saja, delete, ya kan? Nah, biasanya muncul paling pertama. Nah, kita add baru. Di sini kita add baru, set. Nah, nanti di sini dia ada namanya titik-titik 3 di sini kan. Ya enggak? Titik-titik 3 di sini kita klik. Nah, nanti kita fungsikan dia sebagai apa? Nah, ini kita bisa lihat nih, read multiple bit, read multiple bit, read multiple word, read multiple word. Tadi kan kita pakainya holding register ya. Nah, holding register kan berarti depannya berapa tuh? 3 atau 4 tadi. Berarti kita pakainya yang ini, yang 3. Nih, kita pakainya yang ini, ya. Kita pakainya yang read only. Tadi kan udah saya jelasin tuh. Ada 1x, 2x, 3x, 4x. 1x fungsinya sebagai read dan write. 2x fungsinya sebagai apa? Read only. 3x berarti read only. 4x berarti read and write. Di sini kan kita pakainya apa namanya? Power meter. Kalau power meter kan kita fungsinya cuma read only. Jadi nggak usah kita perintahin supaya nilainya supaya sama dengan kita. Jadi kan kita baca doang. Baca divide value yang ada di power meter. Intinya gitu kan. Berarti kita pakainya fungsi yang ini. Ya nggak? Yang 3x tadi loh yang di PowerPoint saya. Gitu. Kita pakainya yang read only. Berarti kan. Nah, gitu. Read only. Lalu di sini ya cycle time. Berarti dia bacanya per berapa milisecond gitu. Jadi dia memperbarui data ya tiap 20 milisecond gitu. Jadi si PLC bacanya tiap 2 milisecond. Gitu. Jadi cepet banget ya. Kayak gitu. Terus di sini komennya misalkan kita namain ya. Misal kita baca ampere A misalnya. Nah, ampere A nih. Nah, ampere A. Tadi ampere A tuh alamatnya berapa? Alamatnya kan 3000 ya. Ya udah kita tulis aja di sini 3000. Gitu. Alamatnya 3000. Nah, ini yang biasanya terjadi di lapangan-lapangan. Jadi kadang-kadang ada namanya base format address modbus. Nah, ini harus kita cari tesin satu-satu sih sebenarnya gitu. Jadi kadang tuh addressnya ngegeser satu, ngurangin, atau ngelebihin satu. Biasanya gitu. Nah, kebetulan yang power meter Schneider ini,
address-nya dia itu base formatnya 0, tapi PLC itu base formatnya 1. Jadi dia harus dikurangin alamatnya, dikurangin 1. Jadi contoh, tadi itu alamatnya 3000, ya kan? Untuk ampere A misal. Karena perbedaan base format, berarti kita kurangin 1. Berarti kan 2999. Gitu kan? Ya kan? Jadi dikurangin 1. Atau misalkan kebalik, jadi alamatnya 3001. Gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Jadi beda-beda ya, sesuai yang dibaca ya, base format address-nya gitu. Jadi harus kita coba-coba sendiri dengan alatnya gitu. Kadang di manualnya pun nggak tertera gitu. Jadi dia base format berapa gitu. Oke, lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, tadi ada sedikit gangguan suara ya. Jadi mohon nanti untuk dimatiin ya. Suara di mute dulu sampai saya selesai ngejelasin mungkin. Nah, jadi di sini saya masukin karena dia ngegeser 1, base formatnya beda gitu ya. Jadi dia 2999. Kan harusnya 3000 ya kan? Kan karena dia base formatnya beda jadi dimundurin 1 atau nanti dinaikin 1. Nah, itu nggak bisa kita prediksi. Kita harus tes dulu. Gitu. Terus ini length. Length itu jumlah data ya. Length itu jumlah data ya. Nah, tadi kan kita bisa lihat tuh nih kalau kita bisa lihat kalau teman-teman cek tadi dia lompatnya lompat 2 data. Ini misalkan saya oke dulu nih ya. Ini saya stop share dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di PowerPoint tadi. Nah, ini lihat nih ya, Modbus address list nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini tuh dia 3000 ya kan? Langsung 3002, langsung 3004. Nah, berarti dia length-nya ini tiap data 2 nih, karena dia bentuknya float. Jadi nanti kita diisinya di PLC, datanya itu length-nya 2. Jadi ini 3000, 3002, 3004, 3006, 3010. Ya kan? Murah banget. Ya. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi perbedaannya di situ gitu. Nah, kita balik lagi ke PLC, berarti yang kita baca adalah address-nya 2 gitu aja. Kalau misalkan kita mau langsung nih, berarti kita mau baca ampere A, ampere B, ampere C gitu ya. Berarti di sini kita kali aja, berarti kita mau baca kan tadi berurutan tuh. 3000, 3002, 3004, 3006. Berarti di sininya kita tulis 6 data. Gitu. Jadi yang kebaca langsung 6 data. Lengthnya panjangnya gitu. Kalau mau baca 1 data doang, berarti kita bacanya ya lengthnya 2 gitu. Kita bacanya ampere A doang. Gitu ya. Oke. Ini nanti kita klik OK. Ya. Kita klik OK. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ya nggak? Muncul seperti ini. Nanti kita klik OK aja. Sip. Nah, klik OK. Jangan lupa di-apply ya. Di-apply. Oke. Nah, setelah ini sudah nih, nanti kita langsung masuk ke menu programming. Ya, kita masuk menu programming. Nah, di sini kelihatan nih masih silang, masih error ya. Ini program error detected. Kenapa? Karena belum ada programnya nih. Saya bikin baru. Ya kan? Nah, nanti di si yang data link-nya tadi dia ngebuat alamat baru namanya. Nah, ya kan? Alamat baru. Alamat barunya itu ada di mana? Ada di tools. Nah,
dia ada di network object, dia ada di input register. Nah, nanti dia muncul nih, persen IWN 100.0.0, ya kan? Tadi kan lengthnya 2, berarti adanya 2 data. Kalau lengthnya 6, berarti si IWN ini nanti ada 6, gitu. Ya kan? Kalau ada 8 ya berarti si IWN ini nanti ada 8. Ini bisa kita cek ya, ini power meter gitu ya. Power meter channel 0. Gitu. Jadi kebacanya di 2 data. Power meter gitu ya. Dapat dipahami ya? Oke. Oke, kita next. Nah, di sini saya bikin program sederhana aja ya, biar nggak error gitu ya. Jadi input nyalain output gitu aja, biar nggak error. Nah, ini M0 nyalain M1. Oke. Nah, sebelum itu saya mau menunjukkan nih, ya kan, perbedaan penggunaan tipe data di PLC M221. Kayak gitu. Kalau saya terangin dulu ya, si IWN itu kan bentuknya integer 16 bit, ya kan? Integer 16 bit. Kalau W itu mau MW, IW, QW, terus IW, itu tuh pasti tipe datanya 16 bit integer. Nah, tadi kan bisa kita lihat tuh di power meternya. Tipe datanya itu adalah float 32 tuh. Nah, berarti kan datanya harus kita lihat di float juga. Nggak bisa kita lihat di IWN. Pasti datanya nanti berantakan tuh. Formatnya kayak gimana supaya kita bisa masukin ke MF, ya kan? Nah, caranya gini. Ini kita cek dulu manualnya. Nah, manualnya ya, kita cek ya. Nanti masuk ke help. Nah, nanti di help sini udah muncul belum? Nah, di help sini, oh, ganti ininya ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Ya kan? Muncul ini cari persen MF ya. Karena kan yang dibaca kita merupakan datanya float gitu ya. Nah, persen MF. Nah, di sini tulis aja persen MF. Ini persen MF lagi. Nanti scroll ke bawah. Nah, di sini floating dan double out address memory word gitu ya. Ini bisa kita cek nih. Nah, kalau persen MF0 atau MD0, nah di power meter kan dia pakainya ngebacanya harus float 32. Sementara yang kebaca di PLC pakainya IWN. IWN itu integer. Nah, gimana caranya ngerubahnya? Nah, kita pakai ini nih, format kayak gini. Jadi misal nih, MF0 itu makan data MW0 dan MW1. Jadi kalau MF0 udah kepake, kita nggak bisa pakai persen MW0 dan MW1 lagi. Lalu misal nih, kita pakai persen MF1 atau MD1. Berarti kita nggak bisa lagi pakai persen MW1 dan MW2. MF4, berarti kita nggak bisa pakai MW4 dan MW5. Begitupun sebaliknya ya. Kalau kita MW4 dan MW5 udah kepake, kita nggak bisa lagi pakai MF4. Nggak bisa. Ataupun MD. MF sama MD sama ya. Gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi rumusnya gini. MFI atau MDI sama dengan MWI, di bawahnya MWI plus 1. Jadi harus di plus di bawahnya gitu ya. Jadi misalkan kita MW-nya kepake, MF-nya kepake, itu dijarakin jauh-jauh aja. Jadi misalkan dari MW0 sampai MW100 tuh punya MW gitu ya. Terus
MF tuh kita pakai dari 200 sekian gitu. Jadi dijauh-jauhin datanya gitu ya, biar nggak saling tabrakan gitu. Kalau kita pakai dua-duanya nanti angkanya malah aneh gitu ya. Nah, gitu. Nanti mungkin di sini masih bingung, nanti kita praktekin aja. Ini saya cuma lihat gambarannya supaya ada gambarannya lah gitu. Ya. Nah, ini kita langsung download aja nih. Kebetulan saya pakai PLC-nya langsung ya. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini dia ada di input register ya. Jadi masuk ke tools, nanti ada di input register gitu ya. Di input register, terus nanti dia ngebuat data nih. Datanya itu yang leng 2 itu, 2 leng kan, berarti satu lengnya itu dia ngebuat IWN 100.0.0. Ya, dia ngebuat data ini. Nanti langsung aja nih saya download ke PLC-nya, masuk ke commissioning. Nah, setelah saya connect pakai USB, nanti dia muncul M221 USB. Ya, M221 USB. Gitu. Nanti langsung login aja. Login. Nah, nanti pilihnya yang dari PC to controller alias download, atau dari controller to PC alias upload. Karena kita kan mau ngirim program ke dalam PLC, berarti dari PC ke controller. Ya, kita pilihnya yang PC to controller. Ini oke. Ini oke. Nah, ini jangan lupa di start ya. Oke, nanti kita masuk ke menu programming. Nah, di sini kita buat animation table aja kayak kemarin. Jadi kita klik kanan, search and replace, ini kita copy. Nah, Ctrl C, kita buat animation table. Ini nanti kita klik kanan, add new animation table. Kita masukin alamat yang IWN tadi. Ctrl V, 1. Nah, ini bisa kita lihat ya. Datanya masih nggak sesuai gitu. Ini kan berubah-berubah. Nah, ini aktual nih saya nih baca di Power Meter. Nah, caranya gimana supaya dia bisa aktual? Nilai angka aktual yang kebaca di Power Meter nih sekitar 0,3 sekian 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 nih harusnya ya. Tapi kan di sini nunjukin, nah ini angkanya aneh tuh ya. 16.034 minus bla 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 gitu ya. Kan seperti yang saya bilang tuh, angkanya itu bisa koma. Kalau koma tuh bisanya cuma di data float. Nah, kalau data float itu kan dia makan persen MW0 dan MW1. Nah, ya kan? Oke. Nah, ini langsung aja nih. Caranya kita move ke MW berarti, ya nggak? Nah, kita langsung move ke MW. Ini kita close dulu, kita logout. Nah, kita logout. Nah, ya. Ini kita tambah rung ya. Kita tambah rung, terus pakai fungsi move. Jadi, misal kayak gini ya. Persen MW1.2 sama dengan persen, kita taruh yang IWN 100.0.0 ini, persen IWN 100.0.0. Nah, ini kan baru satu data. Nah, persen MW0.2 sama dengan persen IWN 100.0.1. Jadi kita move ya datanya ya. Ya kan? Nah, kita move
yang IWN tadi, yang di sini, nah yang di sini ya. Nah, IWN ini kita move ke MW0 dan MW1. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ya udah kita download ulang nih sekarang. Kita ke commissioning, kita klik M221 USB-nya, login. Jangan lupa PC to controller download. Nah, jangan lupa kita SAR. Nah, nanti kita cek di animation table ya. Ini kita cek persen MW0, persen MW1. Nah, kita lihat nih persen MW0 dan MW1 masih aneh ya bentuk angkanya ya. Karena kan dia bentuknya float. Tadi kan seperti yang saya contohin tuh. Kalau MF0 itu dia makan data MW0 dan MW1. Berarti data aktualnya dia ditampilin di MF0. Nah, ini baru data yang benar. Nah, ini kebaca nih sekarang, ya kan? Berarti data ampernya sekarang itu cuma 0,3 sekian, sekian, sekian. Ini data aktualnya. Jadi datanya itu ada di persen MF. Karena dia bentuknya float. Yang dibaca float. Kalau dia langsung integer, ya langsung aja di MW0 gitu. Datanya nggak bakal aneh kayak gini. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya, aman ya. Nah, tuh. Misal, apalagi yang mau saya tampilin, misal voltage ya. Nah, ini misal voltage deh. Misal voltage yang mau saya tampilin. Nah, ini kita lihat lagi nih, voltage itu alamatnya dia berapa. Nah, ini. Nah, ini misal ya. 3020. Alamatnya itu float 32 ya kan di sini. Terus voltage L1, L2. Nah, ini bisa kita lihat ya. 3020 geser 1 berarti 3019. Ya enggak? Voltage, float 32. Nah, tinggal ditambah aja di sini nanti. Kita mau baca voltage ya. Ini kita stop dulu, kita logout. Nah, kalau kita mau baca lagi, tambahin aja di sini. Oh, ini belum di ini ya. Bentar. Kita masuk ke PLC lagi. Nah, tadi alamatnya 3020 ya untuk voltage ya. Nah, 3020-nya itu kita masuk ke configuration lagi. Nah, nanti kita masuk ke channel lagi. Channel. Nah, di sini kita add lagi. Add, ya kan? Nah, baru dah di sini apa? Misal voltage gitu ya. Voltage. Nah, offsetnya itu 3019 berarti kan. Nah, ini kita panjangin aja, misal 6 data gitu ya. Offsetnya. Terus read-nya pilihnya yang ini. Read multiple word Modbus 0x03. Tuh. Ini kita oke aja. Oh, oke deh. Apply. Oke. Itu udah oke. Ya kan? Nanti di channel ya, jangan lupa. Lalu kita ke programming lagi. Programming. Nah, programming lalu di input register. Input registernya kita lihat dia buat register berapa. Nah, itu kan bisa dilihat tuh. Dia buat dari IWN 100 bla 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 sampai berapa gitu kan ya. Nah, itu ya. Nanti kita lihat dulu di animation table.
configuration. Ini saya buat berapa tadi? Oh, ini 4. Saja 4. Oke. Apa? Oke. Nah, ya. Oh, saya salah share ya. Bentar. Oke, yang ini kayaknya nih. Nah, oke. Tadi saya ulangi. Configuration. Kalau mau nambah ya, jadi kita masuk ke channel. Nah, di sini kita tambahin. Kita add baru kan. Kita add baru. Terus di sini kita masukin. Nah, di sini namanya apa ya? Voltage. Voltage misal. Terus offsetnya 3019. 2019. Lalu panjang datanya berapa? 6. Berarti kan ada 3 data yang kita pakai, ya kan? Lalu tipenya jangan salah juga, pakainya yang read multiple word, ya kan? Nanti langsung klik OK. Klik OK. Nah, nanti jangan lupa di apply. Apply. Masuk menu programming lagi. Nanti dia ngebuat di sini input register. Nah, ini kan banyak nih jadinya nih, ya kan? Berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari IWN 101.0 sampai 101.5. Ini kita copy aja. Ya, kita buat animation table baru. Biar gampang. Ini kita tampilin datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Ini kita langsung download aja. 221 login. Jangan lupa di start. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini nggak ada datanya nih. Kalau nggak ada datanya berarti nggak saya wiring kayaknya ini di bawah. Lupa saya. Pakai yang ini berarti alamatnya. Ini datanya kalau begini 0 nih ya. -640000. Kalau datanya nggak jalan berarti angkanya 0. Ini nggak saya wiring. Soalnya. Berarti bukan pakai 3020. Kita pakainya yang... Bentar, kita lihat registernya lagi. Nah, pakainya yang ini berarti. Voltage L1N. Nah, voltage L1N berarti mulai dari 3028, 3027 berarti ya kan? Nah, ini saya stop share. Nah, ini ya. Berarti ini nggak ada datanya ya. Karena saya kan bukan 3 pas nih. Listrik di kantor. Nah, berarti pakainya yang ini, LN. Salah tadi saya ya. Nah, berarti pakainya yang 1 pas. Nah, ini pakainya berarti 3028. 3028 berarti kan turun 1. Base format address, dia turun 1. Gitu aja. 3027 berarti. Nah, ini saya stop dulu. Kita edit ya, kita ke configuration. Lalu di channel belakang ini, ya. Nah, ini kita edit. Berarti datanya kita edit aja 3027 berarti tadi ya. Nah, ini 3027. Oke dah. Oke. Jangan lupa di apply. Langsung masuk aja commissioning, download.
Nah, jangan lupa di start. Nah, ini ada ya berarti ya. Nah, ini kita lihat nih kalau ada nih, kalau gini. Kalau gini berarti datanya ada nih. Berarti saya colok satu pasnya doang nih. Ke R-nya doang nih berarti kan. Ini kan tadi saya ngambil 3 data nih. 2 buat R, 2 buat S, 2 buat T gitu kan. Nah, yang ada R-nya doang nih. Berarti saya connect-nya satu pasnya doang. Oke, nah dari si IWN ini, kan tadi tuh, saya ulangi lagi ya, kan persen MF itu makan persen MW, makanya kita pindahin dulu ke MW, supaya tampilin datanya di MF, gitu. Jadi ini kita pindah-pindahin nih ke MW, kita move namanya. Move-nya caranya gimana? Langsung aja, membarung, nah, pakai yang titik-titik 3 ini, function block. Pakainya yang belum dipakai ya, berarti kan persen MW berapa berarti? 3 MW 3 titik 2 sama dengan persen IWN 100 titik 1 titik 0. Nah, persen. Nah, di bawahnya persen MW 2 spasi titik 2 sama dengan persen IWN 100 titik 1 titik 1. Nah, ini kita lihat ya, yang kita move bener atau enggak. IWN 1.0, ya ini yang ada datanya tadi ya. Ini kita bisa lihat di animation table. Nah, IWN tadi. Nah, nih. IWN 1.0 ya, ini nih IWN 1.0 dan IWN 1.1. IWN 101.1. Oke. Berarti datanya ada di mana nih? Ada di MF2 ya. Nah, langsung karena ini kan datanya ada di MF2 gitu. Langsung aja kita situ controller backup animation table. Nah, di sini langsung kita cek. Kita cek aja. Persen MF2 berarti kan? MF2. Nah, ini voltage sekarang di kantor saya nih, 213,8756. Nah, ini jalan terus ya, berubah-berubah nih. Nah, 213. Ini nggak terlalu bagus ya. Ini bisa kita setting nih, under voltage berarti gitu. Oke. Nah, nanti persen MF ini, nah ini dimasukin ke HMI bisa. Tapi tipe datanya nanti yang real. Pakainya, bukan yang INT kemarin atau integer. Pakainya yang real, persen MF. Nanti ada di HMI yang kemarin tuh. Nah, kan? Nah, ini 213 ya. Voltage-nya sekarang. Nanti unitnya tinggal ditambahin di HMI aja, jadi V. Terus di belakang koma mau ditampilin berapa. Terus misalkan tambah meter display itu bisa. Jadi angka-angka ini, 213 ini yang ditampilin nanti. Gitu. Jadi pembacaan Modbus kayak gitu.